Ada tiga kategori tenaga kita yang tidak masuk database BKN pada saat pendataan tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan honorer semuanya? Wabil khusus rekan-rekan cleaning service, satpam, driver, rekan-rekan honorer dengan pembayaran gaji dari Blood. Di sini kita akan menyampaikan informasi pendaftaran P3K bagi Bapak Ibu, tentunya nanti untuk gelombang kedua. Tetapi sebagian dari rekan-rekan ini ternyata ada juga ya yang masuk dalam database BKN. Bagaimana bisa demikian? Mari kita jelaskan, ikuti video ini sampai selesai. Ya, sebelum nanti kita dengarkan paparan dari Pemda berkaitan dengan nasib cleaning service, satpam, driver, honorer yang mendapatkan gaji dari Blood, ya khususnya tenaga nakes, bagaimana sih nanti mereka mekanisme seleksi pada P3K 2024 yang tentu saja mereka ini nanti akan mendaftar pada gelombang kedua. Ya, secara regulasi proses pendaftaran P3K untuk rekan-rekan ini semua nanti, khususnya yang karena mereka tidak terdata di database BKN, mereka baru bisa mendaftar nanti di tanggal 17 November ya, dimana nanti akan diawali dengan pengumuman dulu di tanggal 1-nya, kemudian di tanggal 17-nya sampai dengan 31 Desember baru dimulai pembuatan akun dan proses pendaftaran. Lagi-lagi kita sampaikan bahwa untuk gelombang kedua ini, bagi rekan-rekan ini tidak ada ya untuk formasi tambahan. Artinya masih memperebutkan formasi yang sama, atau dengan kata lain Pemda masih melelang formasi yang sama. Nah, di sini dapat kita jelaskan bagaimana sih pendaftaran P3K 2024 di gelombang kedua bagi rekan-rekan tadi. Yang pertama, pastikan bahwa mereka daftar pada gelombang kedua, jadwalnya 17 November 2024. Kemudian, rekan-rekan semua nanti pakailah ijazah yang sesuai dengan formasi yang dibuka. Jadi Bapak Ibu, driver, kemudian cleaning service, kemudian juga apalagi satu sopir, satpam ataupun penjaga, itu Bapak Ibu jabatannya adalah pelaksana, di mana jabatannya ini kalau Bapak Ibu adalah S1 maka mendaftar pada jabatan penata layanan operasional. Kalau Bapak Ibu menggunakan ijazah SMA sederajat berarti operator layanan operasional. Kemudian jika Bapak Ibu SMP atau SD itu adalah pengelola layanan operasional. Jadi formasinya seperti itu ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu mengambil formasi selain daripada formasi sapu jagat ini, formasi pelaksana, jabatan pelaksana. Nah, kemudian Bapak Ibu dalam saat memilih formasi nanti pertimbangkan mendaftar pada unit kerja sendiri. Walaupun Bapak Ibu ada kebolehan ya ataupun regulasi yang membolehkan mendaftar pada unit kerja lain karena memang mungkin tidak ada, tetapi pertimbangkan kalau bisa daftarlah di formasi yang ada pada unit kerja sendiri. Meskipun Bapak Ibu harus downgrade. Misalnya yang ada hanya SMA sedangkan Bapak Ibu S1. Silakan saja downgrade agar Bapak Ibu tetap berada di instansi sendiri ya. Kenapa peluangnya dan kedepannya Bapak Ibu akan lebih diuntungkan jika berada di formasi di unit kerja sendiri. Kemudian pastikan Bapak Ibu lulus administrasi. Nah, ini yang paling pokok juga ya. Karena jika lulus administrasi, Bapak Ibu bisa mengikuti tahapan selanjutnya yaitu tes. Setelah tes, mau lulus tak lulus atau istilahnya memang tidak ada istilah lulus tak lulus, maka Bapak Ibu akan dinyatakan jadi ASN P3K dan mendapatkan NIP. Nah, Bapak Ibu, rahasianya kenapa rekan-rekan dari kategori pelamar ini ya, cleaning service, satpam, driver ataupun honorer Blood ini atau Blood ya. Blood itu darah. Blood itu dapat mendaftar di gelombang pertama pada P3K karena mereka masuk dalam database BKN. Itu karena Bapak Ibu pada saat pendataan BKN kemarin itu ada di antara mereka itu yang menggunakan ataupun merubah ya status mereka tidak menjadi cleaning service, tidak menjadi tenaga satpam ataupun supir, tapi mereka merubah keterangannya menjadi tenaga administrasi. Nah, inilah sebabnya mereka lolos ya. Dan kenyataannya pada saat pendaftaran P3K 2024 ini mereka banyak yang mendaftar di administrasi. Meskipun mereka adalah tenaga kebersihan, mereka adalah satpam, mereka adalah supir.
Nah, itu karena memang dalam pendataan kemarin mereka mengakui diri mereka sebagai tenaga administrasi, tidak mengakui diri mereka sebagai 3 kategori tadi, sehingga mereka dapat mendaftar pada gelombang pertama. Namun kasusnya Bapak Ibu, sebagaimana yang sudah kita jelaskan di video sebelumnya, ini dari riwayat kerja Bapak Ibu sebenarnya kan dapat dilihat ya, jika Bapak Ibu sebagai supir mendaftar pada tenaga administrasi atau pengadministrasian perkantoran, maka nanti kan akan terlihat juga itu datanya di riwayat pekerjaan Bapak Ibu melalui SK-SK yang Bapak Ibu upload. Jika di situ tertera sebagai tenaga kebersihan ataupun mungkin sebagai supir, maka bisa saja nanti data Bapak Ibu di TMS-kan oleh panitia ataupun panitia daerah. Namun bagi Bapak Ibu yang sama sekali jujur yang kemarin tidak masuk dalam database BKN, bersiaplah pada gelombang kedua dengan mekanisme sebagaimana dijelaskan. Bapak Ibu, di sini kita akan dengarkan cuplikan dari Pemda berkaitan dengan rekan-rekan ini. Ada 3 kategori tenaga kita yang tidak masuk database BKN pada saat pendataan tahun 2022. Cleaning service, satpam, kemudian pengemudi. Blood, mungkin tambah blood, karyawan blood. Ya, karena itu juga kawan-kawan kita. Boleh nggak daftar? Sopir daftar di formasi ini. Oh, saya sopir punya ijazah sarjana pertanian, kemudian tapi tugasnya sopir formasi pertanian ada, boleh nggak daftar? Boleh. Tahap 2 ya, tidak boleh tahap 1 karena sopir petugas kebersihan satpam itu tidak tercantum data di BKN. Tahap 2. Kalau saya tidak diterima ke mana Pak? Kembali semula. Ya, kembali jadi cleaning service, kembali jadi satpam, kembali jadi kalau ingin bertaruh di situ boleh. Ya, kalau tidak diterima berarti kembali. Ya, nanti akan diselesaikan dengan cara lain itu ya, karena tidak tercantum dalam database BKN. Betul-betul dicermati administrasi. Harapan saya tidak ada kawan-kawan P3 non ASN yang tidak lolos administrasi. Saya berharap lolos administrasi. Kemudian kalau lolos administrasi berarti punya hak untuk ikut seleksi kompetensi. Kalau sudah ikut seleksi kompetensi berarti punya hak untuk dipertimbangkan menjadi P3K paruh waktu di kesempatan yang akan datang. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya kawan-kawan non ASN betul-betul mencermati syarat-syarat administrasi sehingga syarat administrasi tidak ada yang tidak lolos. Jadi wajib lolos, dalam hati harus wajib lolos. Kalau toh masih ragu, silahkan kami buka helpdesk di sini untuk sekedar konsultasi di BKPSDM. Ya, itu kurang lebihnya mohon maaf, bisa dilanjut oleh teknis. Tetap semangat dan terakhir saya berdoa panjenengan semua tetap sehat dan jangan lupa bahagia.